sholat toh. Dengan ya ayah nggak kepingin sholat. Bahasa yang membangun motivasi yang mana? Ya sholat toh. Ya nggak kepingin anda sholat. Yang membangun motivasi yang mana? Yang kedua, yang kita sering pakai sip. Nah, itu masalahnya. Satu, tolong dalam nasihat ada 3 tahap tadi. Dahulukan mengajak. Itu satu. Yang kedua, hargai setiap perubahan sekecil apapun. Nah ini yang kula mbek sampean ora telaten. Dadi sing nutup hidayah niku sampean dhewe sajane. Ana bojone salat maghrib, isa gak salat diomong. Ya salat gak mesti sampai betul. Perubahan itu perlu di alhamdulillah. Lo ayah nggak sholat lagi, pegel nih, wis maghrib ngono lho. Sudah berhenti, jangan dikomentari, doa kepada Allah. Jadi nek kula mboten sikapi ngeten iku sudah dipuwikir langsung lemparkan kepada Allah. Begitu juga bapak-bapak ada istri minta ngaji, berangkat ngaji ya, aku melu ngaji. Cuma dandanan itu durung syar'i, ngene ku wis mencak-mencak, wis gak usah. Mosok ngaji koyo ngene kelambenane malu aku. Jangan. Wis gelem ngaji itu sudah suatu langkah kebaikan, hargai. Makanya saya Salim Al-Hilal mengatakan seorang guru, seorang dai, seorang murabbi itu seperti seorang dokter. Ngerti seorang dokter, Pak? Dokter itu kalau habis mengobati pasien sing ditakoni napa kira-kira? Bu, lah kok sik turu, Bu? Ayo, Bu. Atau gimana omongnya? Gimana rasanya setelah minum obat? Apa kata si pasien? Nggih, sudah ada perubahan belum? Sudah, ini kepala beratnya sudah hilang, sudah nggak cekot-cekot. Oh, nggih. Tapi masih belum bisa duduk, dokter. Wah, cepat mati ini. Gak ngono, sampeyan tadi dokter pasien ini mati, Pak, ini. Ayo coba, pernah gak kita melalui tahapan-tahapan ini dengan menikmati tahapan-tahapan tersebut dan menghargai tahapan-tahapan kebaikan ini? Salah satu kegagalan orang tua di dalam mendidik anak dan anak tidak mau dilibatkan karena setiap karyanya tidak pernah dihargai. Halo? Anak gambar, anak sekolah kecil, ya gambarku welek ini kok. Coba ketika anak-anak di sekolah, Ustazah, ini hasil gambaranku. Apa kata Ustazah? Hah? Makanya sampean ulang, stroke anak-anak sampean. Karena saya tertarik, kenapa kita nggak bisa jadi seorang guru yang baik bagi anak-anak kita? Makanya sulit nasihat untuk bisa diterima karena kita tidak bisa menghargai setiap perubahan. Saya dipaham? Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai'in fil ardi wa la fis samaa. Alhamdulillahi 'alal kibari Ismail wa Ishaq. Inna rabbi lasami'ud du'a. Rabbi ja'alni muqimas salah. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a.
Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatul iman, para sesepuh, segenap pengurus masjid, para takmir yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim yang semoga Allah limpahkan rahmat kepada kita semuanya. Pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Ta'ala yang memberikan kesempatan kepada kita, kesempatan untuk belajar, kesempatan untuk memperbaiki diri, kesempatan untuk mempersiapkan bekal kepulangan kita kepada Allah Ta'ala. Dan kita ucapkan syukur, terima kasih kita kepada segenap pengurus masjid yang telah memberikan waktu sehingga kajian ini bisa terlaksana. Mudah-mudahan kita yang betul-betul ikhlas di dalam memakmurkan masjid ini, semoga tercatat sebagai salah satu 7 golongan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu sekalian yang dimuliakan Allah, materi malam ini kita akan belajar bersama tentang saatnya hidayah menyentuh hati. Kalimat ini kami tulis setelah mengkaji, setelah mendalami, setelah belajar tentang suatu kehidupan ketika kita berjalan tanpa petunjuk. Itu rasanya kayak apa? Kita hidup tanpa dengan petunjuk. Harus bagaimana, mau kemana. Ini kita mengalami kebingungan. Orang-orang yang menghabiskan waktunya, menghabiskan tenaganya, menghabiskan pemikirannya, sehingga tidak mengerti tentang tujuan utama kita diciptakan, dan tidak ngerti target tujuan hidup ini mau kemana, itu nggak ngerti. Nah, ikhwatul iman, bapak ibu sekalian, kita
makhluk yang diberi akal oleh Allah, yang mana kita telah mengetahui akal itu untuk berpikir, ya, untuk mencerna, sehingga disinilah yang kemudian dengan akal itu kita kena beban syariat, ono aturane urip niki. Ada yang harus kita lakukan, ada yang harus ditinggalkan. Ada yang harus kita ambil, ada pula yang harus kita buang. Tidak semua apa yang diinginkan oleh hati kita ini harus kita lakukan, tidak jamaah. Kenapa? Karena tidak semua yang disenangi oleh hati kita itu juga disenangi oleh Allah. Betul apa ini? Apa semua yang kita senangi juga disenangi oleh Allah? Dalam enggak. Apa yang kita inginkan juga diinginkan oleh Allah? Enggak. Apakah yang kita setuju juga disetujui oleh Allah? Tidak. Nah, disinilah saatnya kita membutuhkan petunjuk. Sehingga ketika kita akan berbicara, ketika kita akan berkomentar, ketika kita akan ngobrol, ketika kita akan punya ide, itu ada petunjuk yang nuntun hati kita ini. Sehingga nanti begitu kita di lapangan, ketika ilmu sudah mulai ngeresep ke dalam hati kita, meresap ke dalam jiwa kita, kemudian menghasilkan dorongan-dorongan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan petunjuk ilmu yang kita dapat. Contoh, kalau ilmu sudah masuk ke dalam hati, ngeresep yang berupa hidayah, itu secara spontan, Mbak. Secara spontan melakukan sebuah tindakan yang menghasilkan sesuatu yang menakjubkan tanpa disuruh. Coba nanti ketika kita naik mobil, naik angkot atau naik kereta naik angkot umum gitu ya, tiba-tiba ada orang bersin, terus dia membaca tahmid, jenengan denger diem apa bunyi? Bunyi. Kenapa? Hati Anda menyuruh ilmu yang kita miliki nuntut kita. Ini saatnya berbicara, menjawab ucapan orang yang membaca doa ketika orang bersin, alhamdulillah. Maka begitu kita dengar, respon hati kita menjawab apa? Yarhamukallah. Itu beda dengan orang yang belum dapat hidayah. Ada anak kecil bersin, cuples, segeri, gelis gede, macam-macam kalimat yang keluar. Begitu juga pada saat kendaraan kita terpeleset atau terkilir, spontan lisan ini mengucapkan sesuatu yang menakjubkan. Ya Allah, inna lillahi, Allahu Akbar. Kalimat-kalimat mulia dari keluar kita. Dari mana itu? Itu dari hati yang sudah mendapatkan hidayah. Beda, Pak. Harus bagaimana saya ini? Beda. Maka kita bisa merasakan ketika ilmu sudah kita dapat dan sebelum dapatnya ilmu ke dalam diri kita, bisa kita bedakan. Ya. Sehingga ini nikmatnya hidup di atas hidayah, indahnya hidup di atas iman, indahnya hidup di atas ilmu. Kenapa? Semua kegiatan itu memiliki nilai yang sangat mahal. Memiliki nilai yang sangat mahal. Dan hidayah itu jamaah mahal. Coba ibu bapak bisa bayangkan kalau kita hidup tanpa ilmu, apa yang bisa kita lakukan, Pak? Apa yang bisa kita lakukan?
Tidak banyak. Itu pun kalau kita lakukan belum tentu benar. Benar apa enggak ini? Tanpa ilmu, tanpa hidayah, bagaimana kita akan berbuat? Bagaimana kita akan bertindak? Bagaimana kita menjalani kehidupan ini? Yang ada cuma beban, dan beban. Bagi orang-orang yang sudah mendapatkan ilmu, hati yang sudah tersentuh hidayah, beban itu berubah menjadi sebuah anugerah. Para suami bangga, bekerja keras itu bangga. Kenapa? Di situ surga bisa saya dapatkan. Ini ciri-ciri hati yang sudah tersentuh hidayah. Beban-beban tanggung jawab yang menjadi tanggung jawab suami itu dijadikan sarana untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga nggak ada beban yang capek, yang mengeluh, aku kis pegel ngurusi rumah tangga, aku dewe sing kerja. Nggak ada bisikan-bisikan kotor seperti ini, nggak ada. Begitu juga ibu-ibu yang hatinya sudah tersentuh hidayah, semua tanggung jawab di rumah dijalankan penuh dengan keikhlasan dan penuh dengan harapan. Bukan mengeluh, ngene iki wong lanang kaken cangkem. Ngene iki ngarepe wong lanang diarani sikak ketok nyambut gawe ini, macam-macam keluhan-keluhan. Tidak ada pekerjaan yang membosankan bagi hati yang sudah mendapatkan hidayah. Ngapunten Bapak Ibu, dengan aktivitas kita harian, kita kerja macet, pulang bayaran kayak wong wedok entek maneh. Ngeten iki kadang-kadang muncul enggak kebosanan dalam hidup? Bu, nerima duit bosen? Oh enggak, banter. Ketoknya gue duit banter. Tidak ada. Kenapa? Itu semua aset kita, itu inventaris kita. Di situ surga kita dapat. Gede no anak, ngeramut anak, memperjuangkan anak, biaya anak, nggak ada kebosanan, nggak ada kecapean. Capek istirahat itu wajar, itu kita manusiawi. Namun di balik capek itu ada sesuatu kelezatan yang mengalir dalam hati kita. Kenapa? Capek kita itu ampunan dari Allah. Capek kita itu surga yang disiapkan oleh Allah. Itu bedanya. Ya, sehingga semua kegiatan kita nikmati ketika hati sudah dipimpin oleh hidayah. Problem apa saja menjadi sesuatu yang nikmat, insyaallah. Nah, oleh karena itu sekarang bagaimana kita bisa mendapatkan hidayah tersebut? Gimana caranya hati kita? Suami, saya yakin yang hadir di tempat ini, kadang-kadang suami sudah semangat ngaji, semangat ibadah, semangat, istri lewer. Ada begitu? Ada Pak? Oh, banyak. Ada kalanya istri yang semangat ngaji di mana-mana, suami istiqomah dalam ketidaktahuan. Istiqomah dalam jihad. Saya yakin saat yang paling menakjubkan pada saat itu begitu melihat suami yang tadinya malas-malasan, suami yang selama ini membuang waktunya dengan sia-sia, kemudian ingin belajar lalu berubah sifatnya. Itu saat yang paling menakjubkan bagi pasangannya. Begitu juga para suami melihat perubahan istri yang tiba-tiba, ya aku ikut ngaji, ya aku ingin berhijab, ya aku ingin sholat malam, ya mulai sekarang aku ingin berubah. Kalimat itu yang menjadikan suasana itu menjadi luar biasa. Saat hidayah menyentuh hati, itu luar biasa. Bisa kita bayangkan. Ada ibu-ibu yang Masya Allah sampai hari ini sering menangis.
Bukan karena kesedihan, tapi bahagia. Suami yang asalnya pemabuk, suami yang asalnya pezina, Masya Allah. Bahkan yang luar biasa ya Pak, sampai wanita nakalnya dibawa pulang ke rumah. Ayo Bu, kalau satu misal suami panjenengan begini pulang membawa seorang perempuan, kira-kira apa yang ibu lakukan? Hah? Ngasah parang atau buka mushaf? Sementara suami ini nggak bisa menerima nasihat, ngomong sedikit, tos gitu Pak. Jadi istri nggak pernah bilang apapun didoakan dihadapi dengan penuh doa, penuh kesabaran. Memang wanita ini dikenal sabarnya luar biasa. Tonggone sih nggak sabar. Jadi istri yang digoda suaminya, diuji dengan suami pemabuk, pezina ini, itu wanita yang luar biasa. Sampai pada puncak kesabaran itu dihadiahkan oleh Allah sebuah hidayah kepada suaminya. Jadi suaminya itu luar biasa, sudah kasar, sudah buruk, sudah sampai semuanya wis njaluk pegat. Tonggone sing memeti malah. Kon iku sabaran jeng kesabaran, aku duwe bojo ngono tak tekek ngono. Dia tetap mengatakan itu mungkin ujian bagi saya, itu pilihan saya, dan saya harus hadapi sekarang. Mungkin di sini surga saya bisa peroleh. Dengan lembut dijawab, meniku tonggone ya gak trimo sih ya. Sampeyan kok kesabaran ana batese jeng. Jengkelin. Sampai pada puncaknya, ini ditulis Ustadz kami, dan minta izin kepada laki, ini kisah hak ini Pak. Pada puncaknya laki-laki ini pulang dalam keadaan mabuk, terjatuh di depan pintu rumahnya. Seperti biasanya, si istri membuka, kemudian digotong sekuat tenaganya masuk ke kamarnya, dibasuh badannya, diganti bajunya. Nah, pas tengah malam, sebagaimana biasanya istri sholat malam. Nah, malam itu, ini puncaknya ini, malam itu suaminya ini penasaran, apa sih sing dilakoni bojoku sak lawase iki? Kok mesti bangun tengah malam? Akhirnya dengan dia tahu ini yang membawa saya pasti istri saya. Wong saya tadi merasa mabuk, baju saya diganti, tubuh saya sudah bersih. Ini pasti istri saya. Akhirnya apa? Dengan diam-diam dia menyelinap di balik tempat ibadahnya istrinya. Ingin mengetahui apa yang dilakukan oleh sang istri ini. Di saat itulah istri mengungkapkan sebuah doa kepada Allah yang dia tidak sadar kalau di saat sang istri ini berdoa sedang diintip oleh suami, nggak ngerti Pak. Dia lantunkan doa-doa, ya Allah berikan aku kesabaran atas ujian yang kau berikan kepadaku ini. Dan jangan sampai keburukan akhlak dan karakter suamiku menjadikan aku tidak ikhlas, tidak ridho di dalam pelayananku ini. Ya Allah, engkau yang membolak-balikkan hati, berikan hidayah kepada suamiku ini. Engkau pemilik hidayah, engkau pemegang hati manusia, dan hambamu ini hanya bisa meminta kepadamu. Lalu apa? Dia minta kepada Allah, ya Allah berikan kebaikan-kebaikan yang luas dengan rahmatmu kepada hambamu yang sedang lalai ini. Berikan petunjuk kepada hati suamiku agar bisa memimpin diriku dan keluargaku ini menuju keridhoanmu. Mendengarkan doa istrinya ini nangis sejadi-jadinya. Kenapa? Karena membayangkan jotosan-jotosan yang selama ini dihadiahkan kepada istrinya, pukulan-pukulan yang selama ini diberikan kepada istrinya, kezaliman-kezaliman yang dilakukan selama ini kepada istrinya justru dibalas dengan doa-doa kebaikan kepada Allah Ta'ala.
Ternyata istriku tidak marah, ternyata istriku tidak murka, ternyata istriku tidak dendam, istriku justru mendoakan kebaikan kepadaku. Itu nangis sejadi-jadinya. Akhirnya apa? Si suami ini berjalan tertatih-tatih menuju kamar mandi, Pak. Dengan segebok penyesalan, sambil menangis sejadi-jadi. Dia mandi, dia basuh mandi tubuhnya. Dan kemudian dia mengusap air matanya, mengusap wajahnya. Dan itu awal wajah itu disentuh oleh air wudhu. Itulah malam pertobatan seorang pezina, pertobatan seorang pemabuk, pertobatan suami yang dolim. Salah satu penyebabnya adalah doa dan keikhlasan dari seorang suami istri ini. Coba lihat ketika sudah berubah, sampai pada akhirnya si istri sibuk di dalam sholat malamnya, nggak ngerti bahwa suaminya sedang sholat malam di belakangnya. Dan itu menjadi kisah ditulis oleh salah seorang ustadz kami, dibukukan, dimasukkan majalah. Sebuah inspiratif, kekuatan doa daripada hidayah. Maka itu bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, akhirnya apa? Sang suami pezina, sang suami pemabuk, sang suami yang dolim ini menjadi muadzin tetap di salah satu masjid sampai meninggal dunia. Apa yang dirasakan seorang istri kira-kira? Apa Pak kira-kira? Kebahagiaan yang luar biasa saat melihat awal dari sebuah perubahan, saat hidayah menyentuh hati. Masya Allah. Maka langkah pertama, barangkali Bapak diuji oleh Allah dengan istri, ibu diuji oleh Allah dengan suami, orang tua yang diuji oleh anak-anaknya, atau para saudara kita diuji oleh saudara-saudara kita. Langkah pertama adalah doa. Kuatkan doa kita kepada Allah. Minta kepada Allah. Mohon kepada Allah. Ya, berdoa kepada Allah dengan serius, berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh, dan betul-betul mengharapkan hidayah itu menyentuh hati. Betul-betul mengharap kepada Allah akan turunnya hidayah kepada orang-orang yang kita harapkan, orang-orang yang kita cintai. Saya nggak bisa bayangkan para suami yang diuji dengan istri yang na'udzubillah min syarri dzalik, nggak pernah di rumah, ngelutus terus. Suami datang, istri ghaib. Suami pulang, istri ghaib. Sampeyan kok iso dapat makhluk ghaib iki ceritane piye? Ada pula pertanyaan yang masuk ke meja kami, Ustadz, gimana menghadapi istri kalau dinasihati masang kuda-kuda? Loh, aneh Pak. Saya tanya, lu jenengan kenalannya di mana? Kok bisa ketemu kuda? Coba Pak dinasihati. Oh enggak bisa Ustaz, enggak bisa. Saya ngomong sekali di situ 7 kali kata berkata. Ngene lho Dik, sudah cukup paham. Masya Allah. Sini ngedepi wong ini diapa naik Pak? Hah? Oh dipecel, Masya Allah. Sepakat ya? Pecel. Masya Allah. Ini Pak, doa. Kenapa sih kok doa? Kenapa kok doa? Apa ini sudah final? Enggak, belum. Tapi dia sudah sangat kasar Ustaz. Bu, mungkin selama ini kita kurang kuat doanya kepada Allah. Perhatikan, saya sudah mendoakan Ustaz, sudah capek segala macam doa sudah saya pakai. Sampai pegel bibir saya ini.
Coba diperhatikan, waktu doa itu jangan melihat orang yang kita doakan. Saya ulangi, waktu berdoa jangan melihat orang yang kita doakan, tapi lihatlah Allah zat yang yuqallibal qulub. Dia pemegang hidayah, dia yang membolak-balikkan hati, dia Al-Qadir, dia yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Apakah ada kesulitan bagi Allah kira-kira untuk memberikan taufik? Ada kesulitan bagi Allah? Hah? Orangnya keras, bagi Allah ada kesulitan? Orangnya sangat kasar, bagi Allah ada kesulitan? Kemungkinan doa kita kurang kuat kepada Allahnya. Maksudnya doa kurang kuat itu apa? Jenengan berdoa tapi ragu-ragu. Allahumma ya Allah berikan hidayah kepada suamiku, tapi wongi koyok ngene. Nah, itu jenenge doanya jadi apa? Lemah. Di waktu Anda berdoa itu Anda sudah maksiat kepada Allah. Apa maksiatnya? Su'udzon kepada Allah. Kan begini, ya Allah berikan hidayah kepada suamiku, tapi engkau bisa nggak beri hidayah? Kan begitu maksudnya. Coba jangan perhatikan kalimat ini, betapa buruknya doa kita. Betapa buruknya doa kita. Begitu juga kita punya tetangga yang nggak bisa diajak ngomong dikit salah paham, ngomong sedikit marah. Coba kalau kita doakan, Pak didoa, Mas gak kena Mas, wong niku kan didongak atos atine kan gitu kita biasanya. Apa kalau sudah dihadapkan kepada Allah ada yang sulit bagi Allah? Apa ada yang tidak mungkin bagi Allah? Kalau begitu kembali bangkit, jangan pernah berhenti dari doa. Bangkit, perbaiki kualitas doanya. Lalu bagaimana caranya? Lihat Allah. Apa yang tidak mungkin bagi Allah? Mari kita simak. Ada dua hal yang paling mendasar. Ada dua hal yang paling mendasar. Kenapa kok kita menguatkan doa untuk bisa raih hidayah ini? Yang pertama, karena Allah adalah sang pemilik hidayah. Ya. Allah sang pemilik hidayah. Yang menentukan hidayah atau tidak, yang menentukan terbuka di Allah. Allah sebutkan hal ini di dalam surat 28. Kita simak. Surat 28, surat Al-Qasas. Ya, ayat 56. Ayat 56. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Iya. Sungguh engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki, dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Masya Allah, ini Allah yang berhak memberikan petunjuk, Allah yang punya wewenang untuk memberi petunjuk. Itu pertama. Kenapa kok kita harus berdoa? Karena Dia pemilik hidayah. Yang kedua, apa dasarnya? Kok kita harus berdoa kepada Allah? Karena Allah yang menguasai semua hati manusia. Ya, Allah yang menguasai semua hati manusia. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr, dia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal
Inna quluba bani Adam, sesungguhnya hati-hati anak Adam, kullaha, semuanya, baina usbu'aini min asabi'ir rahmani azza wajal, itu berada di antara jari jemarinya Allah Ta'ala. Masya Allah. Sesungguhnya hati-hati anak Adam berada di antara jari jemarinya Allah Ar-Rahman. Kaqalbi wahid, seperti hati yang satu. Maksudnya apa? Allah di dalam menguasai hati manusia, di dalam mengotak-atik, di dalam meningkatkan dan melemahkan imannya, di dalam menutup dan membukanya, itu seperti memegang hati yang satu. Ia menunjukkan apa? Betapa kuasanya Allah itu. Betapa kuasanya Allah itu. Nah, setelah itu apa kata Nabi? Jadi setelah Allah jelaskan, setelah beliau jelaskan bahwa hati manusia itu berada di antara apa? Jari jemarinya Allah Azza wa Jal. Setelah itu yusarrifuhu haitsu yasha. Kemudian Allah membolak-balikkan hati itu sekehendak Allah. Perhatikan Mbak, ini yang kadang-kadang gak kepikir oleh kita. Senang, susah, sumpah, tenang, galau, itu Allah yang membuat. Jelas nih? Ada yang kepingin gak tenang hatinya? Ada Pak? Yang ini hidupnya saya ingin galau gitu. Gak ada. Semua ingin mendapatkan ketenangan. Namun kenapa kita ditimpa kegalauan? Kenapa kita ditimpa kesumpekan? Kenapa kita ditimpa kesedihan? Kenapa di waktu kesedihan Anda tidak bisa membuat bahagia? Karena kita tidak menguasai hati kita. Jelas nih, karena kita tidak menguasai, Allah yang berkuasa. Yusarrifuhu haitsu yasha. Allah yang membolak-balikkan hati sekehendak Allah. Setelah itu apa? Summa qal, kemudian Nabi SAW berdoa, Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Itu asbabul wurud doa tersebut. Itu asbabul doa, asbabul wurud dari doa tersebut. Munculnya doa ini setelah Nabi menyatakan demikian. Ini alasan yang kedua kenapa kita harus berdoa. Nah, di dalam doa ini Pak, Ibu, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Baik ya, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Ini harus diperhatikan dan harus betul-betul kita harapkan untuk bisa meraih akan doa ini. Kita lihat satu kisah manusia yang paling keras sifatnya, yang paling membatu batinnya. Siapa? Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Siapa Pak? Sahabat Umar bin Khattab. Jadi sahabat Umar bin Khattab itu salah seorang, ya, sebelum masuk Islam itu adalah orang kafir yang paling ekstrim kepada Islam. Itu Umar bin Khattab. Ya, orang kafir yang paling ekstrim kepada Islam sebelum dia mendapat hidayah itu. Salah satu di antara ekstrimnya Umar apa? Umar itu kalau ketemu kaum muslimin, gak lanang gak wedok Pak, pasti disakiti. Itu Umar. Setiap ketemu kaum muslimin, dimanapun ketemu umat Islam, begitu dia melihat kaum mukminin pasti disakiti oleh Umar, pasti sudah. Nah, satu saat ada seorang muslimah, ya, lewat berpapasan dengan Umar bin Khattab, berpapasan dengan Umar bin Khattab, dan dia sudah menyiapkan akan gangguan dari Umar. Dia siapkan dirinya, pasti diganggu oleh Umar. Ternyata apa? Begitu dia lewat, hanya dilihat
tidak diganggu, tidak disakiti oleh Umar. Sampai wanita ini apa? Terheran-heran, terbesit di hatinya, mungkin Umar sudah mendapat hidayah. Nah, begitu sampai di rumah diceritakan kepada suaminya, wahai suamiku, aku baru saja ketemu dengan Umar bin Khattab. Diceritani ketemu dengan Umar, suaminya langsung buka apa ini lengan-lengannya istrinya. Loh kenapa? Apa kamu nggak disakiti? Enggak, aku nggak disakiti. Kata suaminya, kalau bahasa kita apa? Kok dungaren? Apa bahasanya, Pak? Tumben. Begitu suaminya terheran-heran, istrinya nyeledok. Istrinya nyeledok. Apa? Mungkin Umar sudah mulai mendapat hidayah. Begitu istrinya nyeledok, mungkin Umar sudah mendapat hidayah. Suaminya menimpali, la yuslimu Umar hatta yuslimu Khimar ibnul Khattab. Tidak, wahai istriku, Umar tidak akan masuk Islam sebelum keledainya masuk Islam. Coba Bapak Ibu bisa bayangin, kalimat ini keluar tuh bukan tanpa sebab. Ya, Umar nggak akan masuk Islam sebelum keledainya masuk Islam. Niku saking nopo nih, Pak? Hah? Sekarang ini diomong, Pak. Nemen-nemeni Umar. Tapi lihat, di saat Umar ini puncak-puncak kebenciannya kepada Nabi, puncak-puncak besarnya permusuhan dengan Islam, disebutkan dalam sebuah riwayat ketika Nabi berdoa, Allahumma a'izzil Islam bi ahabbir rajulaini. Ya Allah, muliakanlah Islam ini dengan dua orang yang aku harapkan engkau cintai dia. Pak, Ibu, ngapunten, panjenengan pernah nggak menyebut nama orang yang paling menyakiti kita dengan doa kebaikan? Hah? Ono wong dolim kepada kita, lalu kita angkat tangan kita, lalu kita memohon, ya Allah, muliakan Islam, berikan hidayah orang ini, cintai dia dan muliakan dengan hidayah. Pernah nggak tersebut kalimat ini? Biasanya kalau kita disakiti orang, tungannya apa? Ya? Hah? Allahumma tubruk sepur. Ini kan belum teruji kesolihan kita ternyata. Belum teruji kesolihan kita ternyata. Dendam menguasai hati kita. Orang itu bisa mendapat hidayah. Seburuk Umar ini bisa mendapat hidayah. Doa yang dikuatkan oleh Nabi SAW, Allahumma a'izzil Islam bi ahabbir rajulaini. Ya Allah, berikan kemuliaan Islam ini, berikan anugerah kemuliaan kepada, muliakan Islam ini dengan dua orang yang kuharapkan engkau mencintainya. Apa katanya? Amma Amr bin Hisam wa amma Umar bin Khattab. Ya Allah, dua orang ini aku harapkan untuk bisa menguatkan Islam, memuliakan Islam ini. Coba lihat, kita disakiti tetangga, cuek, suka marah, suka menuduh kita, doa apa yang kita panjatkan? Buktikan bahwa kita sudah soleh, itu buktikan. Makanya Pak, ngaku soleh itu gampang, tapi bukti ternyata kita belum sampai ke arah sana. Pun satu misal, sampai pernah diludahi orang curut ngoten niku, terus wonge sakit, hati sampean rasane piye? Wis ngene, saiki ayo klek-klekan, ayo klek-klekan. Ayo klek-klekan ae. Sakjane ati kula mbek sampean niki, Pak. Nek ndelok wong menyakiti kita, mendolimi kita, dapat hidayah dengan dapat adab, seneng di. Wis, ayo klek-klekan saiki. Ayo klek-klekan saiki. Kita lebih memilih apa? Hah? Azab toh? Iya. Lebih seneng kita kalau dia terpuruk, terkapar,
tabrak, cuklek kabeh, bengkong. Wah, seneng kita. Allah. Pun kan? Jangan, makanya kalau kita sudah pesimis duluan, seperti punya tetangga yang maksiat sudah. Coba, ada teman datang ke rumah antum. Siapa itu? Wah, tetanggaku. Coba potis, gak iso. Gitu kita ya. Karena kita melihat orangnya, pernah nggak didekati? Pernah kita dekati orang seperti ini? Hah? Terus kapan kita dakwah itu kapan? Pernah kita dekati kasih hadiah dulu sarung? Pernah? Tetangga-tetangga yang mungkin membenci kita, pernah kita kunjung ke rumahnya? Memberikan hadiah? Kena entah. Astagfirullah. Ternyata kita belum benar-benar soleh. Belum benar-benar soleh kita. Ayo dirubah ini. Mindset kita. Langkah pertama apa tadi? Kuatkan doa. Dengan dua hal tadi. Jadi waktu berdoa kita lihat. Satu, Allah pemilik hidayah. Yang kedua apa? Lali ya Allah. Yang kedua apa? Allah yang membolak-balikkan. Jadi kalau hati model apapun, kalau diserahkan kepada Allah, Allah mengalami kesulitan apa enggak? Nah kalau satu misal jenengan wis ndonga oleh sak wulan kok durung ono tanda-tanda tobat, tetep kuat doane apa pensiun? Ayo. Oleh sak wulan, rong wulan, belum ada tanda-tanda berubah. Doanya masih kuat atau kepingin minta doa yang lain? Kayaknya doa yang kemarin sudah expired. Nah, bapak-bapak, ini sudah isa dulu ya. Dan dulu kita lanjutkan setelahnya sedikit nanti ya. Nah, monggo yang muatin.
Alhamdulillah, kita lanjutkan. Jadi itu contoh pertama tentang kisah Umar yang begitu menakjubkan, yang begitu keras hatinya, yang begitu kuat permusuhannya, yang begitu dahsyat kebenciannya kepada Islam. Namun Nabi tidak membalas dengan doa-doa keburukan, namun Nabi mendoakan dengan doa hidayah. Contoh pertama. Contoh kedua, dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, kisah peristiwa Taif. Kisah peristiwa Taif, di mana Nabi mengalami luka yang sangat serius, berdarah kepalanya, terluka badannya, disakiti oleh orang-orang Taif, dan bercucuran darah ini membasahi wajah beliau dan badan beliau. Di saat seperti ini, malaikat Jibril datang kepadanya sampai beliau mengalami pingsan. Sampai beliau SAW mengalami pingsan karena kejahatan orang Taif ini. Coba betapa kejinya, betapa kejamnya mereka. Masya Allah. Akhirnya di saat Nabi pingsan, siuman dari pingsannya, Jibril datang menemuinya dan seraya menyapa, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Setelah itu menyampaikan, Allah telah melihat perbuatan kaummu kepadamu. Allah memerintahkan malaikat gunung ini untuk membantumu. Perintahkan sesuai dengan keinginanmu. Akhirnya malaikat gunung pun menampakkan diri dan menyapa beliau dan menjelaskan, "Aku diutus oleh Allah untuk membantumu. Ya Rasulullah, apakah perlu gunung ini aku angkat untuk aku lemparkan kepada orang Taif? Orang yang menyakitimu, orang yang menyiksamu, orang yang telah melukaimu. Apa perlu gunung ini aku lemparkan sebagai balasannya?" Coba kalau kita ditawari begitu gimana? Oke. Sekadek enggak sudah. Allah. Yang dilakukan Nabi ya Bapak, 3 hal. Di saat kondisi seperti sambil mengusap darah yang mengucur di wajahnya, beliau melantunkan sebuah kalimat, "Allahumma gfir li qaumi." Ya Allah, ampuni kaum saya ini. Fa innahum la ya'lamun. Kemudian yang kedua, dimintakan udzur kepada Allah, karena mereka ini belum mengetahui tentang kebenaran. Yang ketiga apa kata beliau? Bal arju, bahkan aku berharap, bukan siksa yang kau berikan pada dia. Aku berharap apa? An yukhrijallahu min aslabihim. Aku berharap Allah mengeluarkan dari sulbi-sulbi mereka man ya'budullaha wahdahu wa la yusyrik bihi syai'an. Aku ingin keluar dari apa? Sulbi-sulbi mereka, keturunan-keturunan mereka, orang-orang yang mentauhidkan kamu, orang-orang yang menyembahmu dan mentauhidkanmu dan tidak menyekutukan Allah. Ingin lahir dari tulang sulbi mereka anak-anak yang mendapat hidayah. Jadi nek bapak ora dipun kemungkinan anaknya. Itu doa yang pertama. Kuatkan doa, jangan pernah berhenti dari doa. Dan bertanya, Ustaz, gimana sih cara doa yang benar supaya kita tidak bosan di dalam doa, supaya kita tidak capek di dalam doa saat doa tidak dikabulkan. Ketika doa tidak dikabulkan, hati rasanya gimana? Tetap kuat husnudzon kepada Allah atau mulai curiga? Aku sakjane kurang opo sih? Tahajud ya wis tak lakoni. Jarene ngono. Nek
ndonga jam 3 sampai ada yang nanya, Ustadz, sebenarnya Allah itu turun ke langit dunia itu tepatnya jam berapa toh? Ya Allah, iki ndonga gak dikabulno kaya ini gitu. Kaya lho nih. Memangnya kenapa? Benar, ternyata begitu saya tanya, loh memangnya kenapa Bu? Ya nggak ngerti toh Bu. Wong itu urusan Allah, ya cok digerabak-gerabak, cok dibayar, jangan. Cuma kita yakin Nabi berkata demikian, sudah. Katanya kalau pas tepatnya itu turun itu Allah menawarkan 3 hal, leres menaku. 1, barang siapa yang ingin bertobat silakan tobat, aku terima tobatnya. Yang ingin minta ampun, aku ampuni dosanya. Dan barang siapa minta sesuatu, aku beri. Lu iki lu tat, wis tak lakoni. Lu kok mboten terkabulkan, apa turun mudun? Saya nek musuh wong ini kena piye, Pak? Dipecel di sana ya. Astagfirullah. Lo ngeten kan menunjukkan apa? Ada masa-masa capek di dalam doa. Ada yang capek dalam doa. 1 poin tolong disimpan ini. Saat siapapun di antara kita diuji dengan sebuah keburukan. Mungkin suami diuji dengan keburukan istri. Istri diuji dengan keburukan suami. Orang tua diuji dengan keburukan anak. Mertua diuji Allah dengan keburukan mantu. Pertama kali yang terbesit dalam kita, tolong diingat-ingat, pernah nggak kita langsung menggandengkan ini mungkin bagian dari kedolimanku? Pernah nggak? Hah? Pernah nggak? Itu kesalahan. Nah, jarang orang menggandengkan. Mungkin kenapa orang sampai kok aku ketemu mantu sing koyok ngene iki, ya Allah. Pernah nggak kita menghubungkan? Mungkin masih banyak kedoliman yang saya sampai aku ditemukan dengan mantu yang seperti ini. Pun ini langkah pertama. Langkah yang kedua adalah tanasuh. Saling mengingatkan, saling menasehati. Ojo eman-eman nasihat. Cuma saya pesen kepada teman-teman semua, bedakan antara nasihat dengan mencela. Saya ulangi. Bedakan antara nasihat dengan mencela. Bedakan. Bedanya nopo, Pak? Kalimatnya mungkin sama, redaksinya mungkin sama, tapi nilai kalimat itu begitu dirasakan orang yang mendengar itu beda. Jelas nih? Nah, yang membedakan apa? Awal berangkatnya niat orang yang mengucapkan kalimat ini. Rasulullah SAW ketika menyampaikan sebuah risalah, menyampaikan sebuah nasihat, mengingatkan seseorang, itu berangkat dari 2 hal. Saya ulangi, Nabi ketika memberikan nasihat atau menyampaikan materi, itu berangkat dari 2 hal. Tolong diingat-ingat ini. Saestu, tolong diingat-ingat. Pertama apa? Berangkat dari Nabi itu mencintai orang ini. Atas dasar apa? Atas dasar apa? Cinta. Atas dasar sayang. Ini awal. Yang kedua, apa yang mendasari Nabi? Nabi itu dengan nasihat itu ingin orang yang dinasihati itu mendapat kebaikan-kebaikan yang luas dari Allah Ta'ala. Ingin mendapatkan kebaikan-kebaikan yang tinggi dari Allah Ta'ala. Itu yang mendasari, Pak. Kita buka surat At-Taubah. Ya, surat At-Taubah. Ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim.
Sungguh, telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Itu dasarnya. Mohon teman-teman yang ingin mengingatkan orang lain, mendakwai orang lain, mulai dari dua hal ini, dasarnya dari sini. Yang pertama apa? Mencintai. Ini sesama kaum muslim. Aku ingin mencintai dia. Berangkatnya dari kasih sayang. Ya. Yang kedua apa? Ayo, apa yang kedua? Ingin orang itu mendapatkan kebaikan yang luas dari Allah Subhanahu wa taala. Maka berangkatnya dari dua hal ini, nasihat itu memiliki nilai yang sangat tinggi, nyentuh ke hatinya, Pak. Tapi kalau berangkatnya dari kebencian, apalagi dari permusuhan, kalimat yang disampaikan itu isinya celaan. Begitu diklarifikasi kok bisa? Aku ingin memberikan nasihat. Orang nasihat niku Mas. Makanya para ulama menulis sebuah kalimat, bedakan antara nasihat dengan celaan. Yang membedakan apa tadi? Berangkatnya dari mana gitu. Kalau berangkatnya dari cinta, kemudian ingin orang ini mendapat kebaikan, itu rasanya beda nanti. Sampun paham niki? Makanya nasihat jangan ditinggalkan. Nasihat jangan ditinggalkan, jangan disepelekan. Nah, Bapak Ibu perhatikan dengan baik. Ada 3 tahap untuk menyampaikan sebuah nasihat. Ya, tolong ini diterapkan. Biasanya kita kewalik soalnya. Kebalik, dan kebalik. Kenapa? Karena keinginan orang ingin berubah. Gimana? Ayo. Yang paling terasa di hati kita ketika menasihati orang, yang paling diterasakan apa? Yang paling kuat rasanya apa? Ingin orang itu segera berubah. Allahumma ketebuk karepe ngono, Pak. Ngerti maksudnya? Allah. Ada 3 tahapan. Pertama apa? Mengajak. Pertama apa? Mengajak. Yang kedua, menyuruh. Yang ketiga, melarang. Mengajak, menyuruh, melarang. Jelas ini? Ada 3 tahap. Dan itu dijelaskan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di surat Al-Imran ayat 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanha 'anil munkar. Ya. Sudah ketemu? Nah, surat 3 ayat berapa? 104. Silakan. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Bon, perhatikan, ada berapa tahap? 3. Niki dikupas sama Syekh Sa'ad bin Wahab Al-Qahtani di dalam kitab Muqawimat Ad-Da'iyah. Anaknya jelas, Masya Allah. Ternyata yang kita pakai sering yang mana? Sing larang dhisik. Nggih, saya sering kali diminta ngaji emak-emak ini. Emak-emak. Ustadz, di sini masih banyak ibu-ibu yang masih awam. Materinya ini Ustadz 100 larangan bagi muslimah. Langsung pijet urat ini. Karepe apa? Karepe cek ngerti sing dilarang iku apa ae cek langsung gitu. Ndak, keliru ini. Makanya di dalam 2 kata amar ma'ruf, perhatikan, Allah menempatkan 2 kata. Kenapa kok bukan nahi mungkar amar ma'ruf? Allah yang maha alim, yang maha besar ini menyusun kalimat itu tentu ada maksudnya, bukan sekedar itu memang bunyi begitu, bukan, ada maksud. Untuk dandani kerusakan itu dimulai dari perbaikan dulu. Ojo ngilangi sing dulu, keliru, kewalik kita. Kenapa sih kok demikian?
Perhatikan Mbak, perhatikan Ibu. Menjalankan perintah dengan menjauhi larangan, berat mana? Hah? Saya ulangi. Menjalankan perintah dengan menjauhi larangan, berat mana? Iku sing sampean dhisikno. Ora kate, sulit makanya. Jelas ya? Makanya Allah katakan amar, diajak dulu kebaikan-kebaikan, diajak sholat, ditawari untuk berjilbab, tawari dulu. Mbak, sampean nggak kepinginan pakai jilbab? Kayaknya kalau sampean pakai jilbab itu tambah manis, tambah anggun. Coba rasakan dengan kalimat Mbak jilbabono. Dengan Mbak, jenengan gak kepingin pakai jilbab. Nek dirungokno niku seger pundi Bu? Sing di. Sing iku man. Sing pundi, Mbak? Ngajar suami nggak sholat. Ya, kamu tuh sholat toh. Dengan ya, ayah nggak kepingin sholat. Bahasa yang membangun motivasi yang mana? Ya, sholat toh. Ya, nggak kepingin Anda sholat. Yang membangun motivasi yang mana? Yang kedua, yang kita sering pakai sip. Nah, itu masalahnya. Satu, tolong dalam nasihat ada 3 tahap tadi. Dahulukan mengajak. Itu satu. Yang kedua, hargai setiap perubahan sekecil apapun. Nah ini yang kula mbek sampean ora telaten. Dadi sing nutup hidayah niku sampean dhewe sakjane. Ana bojone salat maghrib, isa enggak salat, diomong. Ya salat gak mesti sampai perubahan itu perlu alhamdulillah. Loh ayah nggak sholat lagi. Pegel nih, is maghrib ini loh. Sudah berhenti. Jangan dikomentari. Doa kepada Allah. Jadi nek kula mboten sikapi ngeten iku sudah dipuwih langsung lemparkan kepada Allah. Begitu juga bapak-bapak ada istri minta ngaji. Berangkat ngaji ya, aku melu ngaji. Cuma dandanane durung syar'i. Ngene ku wis mencak-mencak. Wis gak usah. Mosok ngaji koyo ngene kelambenane malu aku. Jangan. Wis gelem ngaji itu sudah suatu langkah hargai. Makanya Syekh Salim Id Al-Hilal mengatakan seorang guru, seorang dai, seorang murabbi itu seperti seorang dokter. Ngerti seorang dokter, Pak? Dokter itu kalau habis mengobati pasien, sing ditakoni napa kira-kira? Bu, lah kok sik turu, Bu? Mlayu, Bu. Atau gimana omongnya? Gimana rasanya setelah minum obat? Apa kata si pasien? Nggih, sudah ada perubahan belum? Sudah, ini kepala beratnya sudah hilang, sudah enggak cekot-cekot. Oh, nggih. Tapi masih belum bisa duduk, dokter. Wah, cepat mati ini. Gak ngono, sampeyan tadi dokter pasien ini mati, Pak ngene. Ayo coba, pernahkah kita melalui tahapan-tahapan ini dengan menikmati tahapan-tahapan tersebut dan menghargai tahapan-tahapan kebaikan ini? Salah satu kegagalan orang tua di dalam mendidik anak dan anak tidak mau dilibatkan karena setiap karyanya tidak pernah dihargai. Halo? Anak gambar, anak sekolah kecil. Ya, gambarku welek ini kok. Coba ketika anak-anak di sekolah, Ustazah, ini hasil gambaranku. Apa kata Ustazah? Hah? Makanya sampean ngulang stroke anak-anak sampean. Karena saya tertarik. Kenapa kita nggak bisa jadi seorang guru yang baik bagi anak-anak kita? Makanya sulit nasihat untuk bisa diterima karena kita tidak bisa menghargai setiap perubahan. Saya dipaham?
Ojo mantu tok lho. Dihargai setiap perubahan kebaikan itu. Hargai, alhamdulillah. Ayo nanti bangkit lagi, dilatih lagi, ditambah lagi kebaikan. Nasihat jangan sampai ditinggalkan. Surat 51 ayat 56. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Silakan surat 51 ayat 56. Iya, silakan. 55. Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Terus memberikan nasihat, terus memberikan peringatan, karena apa? Peringatan itu sangat besar manfaatnya bagi orang mukmin. Jadi kalau kita ngajak teman-teman mungkin di kantor belum sholat, yang jenengan kudu pinter-pinter, Pak. Terus apa lagi diantaranya? Takliful kulub. Niki satu paketnya, nasihat digandengi dengan takliful kulub. Apa itu? Hadiah-hadiah kecil. Hadiah-hadiah kecil itu penting banget untuk membangun motivasi di dalam tersampainya nasihat kepada orang yang dinasihati. Dan itu yang telah dicontohkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Khutbah 4 wasiat yang disampaikan Nabi SAW ketika pertama kali masuk Madinah. 4 wasiat. Pertama apa kata Nabi? Ufsus salam. Sebarkan salam. PR kita kita sudah biasa mengucapkan salam kepada tetangga kanan kiri, Pak. Ibu-ibu? Hah? Insya Allah. Tukang sayur, assalamualaikum. Gitu. Tapi ya cok endel-endel teman. Ya, koto-kotoan, assalamualaikum. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua, fat'imut ta'am. Beri makan orang yang butuh makan. Ini yang kedua. Berilah makan orang yang butuh makan. Yang ketiga, wasilul arham. Sambunglah silaturahim. Kunjung. Ini jarang kita lakukan, Pak. Kita itu ke rumah ikhwan kita, itu ono acara akekoa. Kita baru berkunjung kalau teman kita opname. Yang gitu dibiasakan, ayo berkunjung ke tetangga, antar tetangga. Saya ngerti kondisi tetangga kita itu dalam kondisi kena musibah apa enggak, tetangga kita itu dalam keadaan cukup apa, dalam keadaan kurang. Itu penting dalam dunia dakwah. Nek sampai itu megang dakwah ndak punya karakter seperti ini, sudah sulit jenengan. Sakit dipaham nih nggih? Pun. Kemudian yang keempat, apa kata Nabi? Ya, qiyamul lail wan nasu binniyam. Bangun sholat malam di saat orang-orang sedang tertidur. 4 wasiat. 4 wasiat. Bekal utama di dalam dakwah. Satu apa? Sebarkan salam. Jadi wong niku sing napa istilahne nek wong Jawa niku napa? Grapyak. Ngoten. Ya, grapyak. Ojo meneng ya ngoten. Ya, seluman-selumun selamat. Assalamualaikum. Saya dulu di perusahaan pabrik kertas nih Pak, ada orang sampai dipanggil namanya itu Pak Sumeh namanya. Panggilannya beliau ketemu sak dalan orang itu semuanya disalam, ucapkan assalamualaikum, 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 assalamualaikum. Ketemu setiap orang sepanjang jalan. Naik mobil ngingetin, assalamualaikum, assalamualaikum, masya Allah. Ibu ketok yang bondo abab gitu. Tapi luar biasa. Kapan-kapan nanti kita bahas dahsyatnya salam. 1 kali salam itu ada 10 keistimewaan yang Allah siapkan. Makanya para sahabat itu setelah mendapatkan ilmu tentang keutamaan salam, gak langsung pulang. Kemana? Ke pasar. Dalam rangka apa? Nyebarkan salam. Lah nek kula kok cilalar gawe ini Mas.
Padahal di situ Masya Allah Pak, dengan salam itu menghilangkan kebencian, menghilangkan permusuhan. Gitu. Dan kita ternyata sering kali kita keamalkan ini. Coba ayo, ketika kita mampir ke masjid, lalu ketemu tukang parkir, mengucapkan salam. Nah kan ngono cari wis mangga praketek sampean ini. Belum ternyata kan. Subhanallah, ini kalau dilakukan Masya Allah Pak. Ditambah lagi apa tadi? Tahadu, hadiah kecil. Hadiah kecil dalam rangka apa? Takliful qulub. Jelas ini? Lah nek bapak-bapak di kantor, dakwah di kantor, ayo Mas, sholat Mas. Sampe enggak kepingin sholat, sholat. Ayo habis ini makan bakso ya. Terus koncone sing bayar, ya pepok ae sampean. Antum yang kasih hadiah. Biasakan, begitu biasakan itu. Antum tidak kepingin satu mangkok bakso menjadi lantaran mendapat hidayah. Tidak kepingin begitu. Satu piring makan berapa sih paling? Lo kadang-kadang antum cukup dompetnya yo gak kena dompetnya gak metu-metu. Sing kabeh wis metu kabeh kini dompetnya sik mlebu ae. Ternyata dompetnya dijahit sama celananya. Itu anti copet, Pak. Astagfirullah. Pun ya, ini yang kedua, tanasuh, saling mengingatkan, saling menasihati, diajak tetangganya, didekati, ayo melok ngeramein masjid. Atau pingin toh sholat jamaah di masjid, diajak, kasih hadiah sarung gitu loh Pak. Ibu pakai hadiah jilbab, tuh Masya Allah. Pun yang terakhir, yang ketiga adalah mujahadah. Nawa? Mujahadah, serius, bersungguh-sungguh untuk mendapat hidayah, betul-betul ingin dapat hidayah. Nah, salah satu sebab kita kehilangan banyak kesempatan kebaikan bukan karena tidak mampu, tapi tidak mau. Sakit dipahami? Jadi kita kehilangan amal ini, amal itu, amal ini hilang semua. Itu bukan karena kita nggak mampu. Ada yang nanya kemarin, Ustaz, bagaimana caranya supaya kita itu mudah sedekah? Saya itu kadang-kadang kalau sedekah kok sulit. Nah, kepingin sedekah mudah itu gampang. Dompet ambil, dibuka, uangnya diambil, masukkan kotak, selesai. Apanya yang sulit? Apanya yang sulit? Apa yang sulit? Gimana Ustadz supaya kita mudah baca Quran? Pegangan Quran, ambil, bukan. Apa yang sulit? Buka Quran dengan buka HP lebih sulit mana? Sing bener po orek. Sing bener. Buka HP dengan buka WA, dengan buka Quran lebih mudah mana? Quran. Tinggal pegang buka, selesai sudah. Antum buka HP belum tentu langsung ketemu yang diinginkan. Betul? Halo? Kenapa sulit? Apa yang sulit? Nah setelah dibuka, pocon. Ini loh, selesai sudah. Apa yang sulit? Gimana Ustadz caranya supaya kita mudah sholat? Pergi ke kamar mandi wudu, basuh mukamu. Nek perlu digerojok. Nah itu, apa yang sulit? Jadi kita kehilangan banyak amal, kita kehilangan banyak kebaikan, bukan karena nggak mampu Pak, karena nggak mau melakukannya. Pahami? Maka ayo dibangun dari sini. Apakah betul kita ingin jadi orang baik? Itu kuncinya. Jadi ustadz yang kita undang itu sebagai perantara Pak. Tapi yang paling mendasar, yang paling besar pengaruhnya kita mendapat hidayah atau tidak, siapa? Dirinya sendiri. Sama dengan orang berobat ke rumah sakit, dokter dengan pasien yang berpotensi untuk memberikan kesembuhan, siapa? Dokternya atau pasiennya? Persoalannya adalah apakah pasien ini benar-benar ingin sembuh? Dokter Pak, habis subuh jalan-jalan Pak ya, jangan melungker sampai malah tengkurap. Gimana ini? Apa yang bisa dilakukan seorang dokter kalau pasien ini tidak ingin sembuh? Apa yang bisa dilakukan seorang ustadz?
Apa yang bisa dilakukan oleh seorang dai ketika orang yang dinasihati tidak ingin jadi orang yang lebih baik? Mujahadah. Kita buka terakhir surat Al-Ankabut. Ya, surat Al-Ankabut ayat 69. Surat 29 ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Iya. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami, kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Masya Allah. Dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari keridhaan kami, maka kami beri petunjuk dia menuju jalan kami. Jadi kunci yang terakhir apa? Keseriusan kita. Dan ini dikuatkan oleh hadis Nabi SAW. Nabi mengatakan, "Waman yataharra khaira yu'tah, waman yataharra khaira yu'tah." Barang siapa yang bersungguh-sungguh ingin mendapatkan kebaikan, dia akan diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kemungkinan kegagalan orang dalam melakukan kebaikan berarti apa nih? Kurang sungguh-sungguhnya. Itu dalil yang kedua. Orang Arab mengatakan manjadda wajada. Orang Jawa bilang wong temen bakal hilang Jawa nih wisani. Wong Jawa pripun Pak? Wong temen bakal tinemu. 4 dalil sudah kita hadirkan. Dalil dari Quran, dalil dari Sunnah, dalil pepatah Arab, dalil toko Jawa. Kurang mana? Ya Allah. 3 hal kunci utama agar hidayah menyentuh hati. Yang pertama tadi apa Pak? Doa. Jangan pernah berhenti doa. Nanti barangkali ibu, bapak-bapak kok sudah mulai pegel doa, coba konsultasi. Hubungi saya, telepon saya. Lah terus ya telepon entok ae. Kita sharing. Butuh motivasi. Yang kedua apa? Nasihat. Jangan pernah berhenti nasihat. Jangan berhenti nasihat. Di dalam nasihat ini hargai setiap perubahan. Ada berapa tahap nasihat tadi? 3. Yang pertama mengajak. Yang kedua menyuruh. Yang ketiga ojo diwalik. Ojo di larangan ini disikno. Orang belum apa-apa sudah kabur duluan. Karena kita kebalik. Yang terakhir apa yang ketiga? Bersungguh-sungguh. Mudah-mudahan apa yang bisa kita bahas pada malam hari ini, Allah limpahkan rahmatnya kepada kita semua dan kepada semua kaum muslimin dimanapun kita temui nantinya. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita orang-orang yang istiqomah dan sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.